Halo semuanya, nama saya Lorenzo Jovito. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan pengujian perangkat lunak untuk sistem yang kami bangun, yaitu sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan berbasis web. Uh, di slide ini, di agenda ini, kita ada 8 topik utama. Kita akan membahas latar belakang, tujuan, masuk ke deskripsi sistem, habis itu ada black box testing, white box testing, analisis psychometric complexity, dan juga user acceptance testing atau WAT. Ada regression testing, ada object oriented testing, ada metric model, dan kita tutup dengan strategi implementasi, bagaimana cara memelihara sistem, dan kesimpulan. Pertama, latar belakang kita. Perpustakaan itu fasilitas penting di banyak tempat, apalagi di universitas tinggi, lingkungan kampus, tapi banyak pengelolaannya yang masih manual. Banyak masalah yang muncul dengan pengelolaan manual ini. Ini ada 5 masalah utama yang biasa terjadi di perpustakaan manual. Pencatatan yang rawan error, menghitung denda keterlambatan ada kesalahan, atau kesulitan mencari data buku yang secara cepat, keterlambatan laporan kepemimpinan, dan risiko kehilangan dokumen fisik. Dari masalah-masalah itu, kita membuat solusinya dengan membangun sistem informasi berbasis web. Di sisi kanan kita lihat solusinya, otomatisasi transaksi dengan PHP dan MySQL, perhitungan denda otomatis, pencarian buku real time berdasarkan judul atau pengarang, laporan digital yang bisa dicetak langsung, dan datanya tersimpan aman di database. Kita ada gambaran sistemnya secara keseluruhan menggunakan kerangka Radit. Ini singkatan dari rencana, analisis, desain, implementasi, dan testing. Sistem ini dihubungkan dengan 3 teknologi utama, yaitu PHP untuk server side, MySQL untuk backend atau database, dan Bootstrap 5 untuk tampilan antarbukanya, UI. Di rencana, kita menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan jadwal proyek. Di analisa, kita mengidentifikasi 7 kebutuhan fungsional dan 3 aktor pengguna. Di tahap desain, kami membuat kelas diagram dengan 6 kelas, OOP, ERD, MySQL, dan Wireframe Bootstrap. Di tahap implementasi, kita mengcoding 10 file PHP utama beserta database MySQL-nya. Di tahap testing, kita menguji ini dengan 7 metode pengujian yang komprehensif. Kita ada 3 aktor, yang 2 main utamanya yaitu admin, dan keduanya itu mahasiswa. Di hasil pengujian, ini ada pengujian black box testing. Untuk yang pertama, kita menguji sistem dari perspektif pengguna akhir tanpa melihat atau memahami kode internalnya. Ini kita hanya melihat outputnya saja. Apakah input yang kita berikan menghasilkan output yang benar? Kita mempunyai 10 skenario pengujian. Sini kita ada fitur login, mengasih kredensial yang valid, hasilnya sistem bisa langsung masuk. Password salah, kredensial salah. Kalau fieldnya kosong, semua harus muncul pesan validasi. Untuk fitur kelola buku, ada 2 skenario, yaitu tambah buku dengan data lengkap. Datanya bisa tersimpan ke database. Kalau dikosongkan, form akan tidak akan disubmit. Pencarian buku berdasarkan judul, hasil daftar buku relevan, beserta stok muncul ada. Peminjaman buku, jika stok tersedia ada, dan jika stok habis. Pengembalian, yaitu 2 skenario terakhir. Jika dikembalikan tetap waktu, tidak akan mendapat denda. Kalau dikembalikan terlambat, akan dihitung denda. Dari 10 skenario ini, semuanya berjalan dengan lancar. Untuk white box testing dan cyclomatic complexity. White box testing adalah kita masuk ke dalam kodenya. Kita analisis setiap jalur eksekusi, percabangan kondisi, dan loop yang ada. Untuk mengukur kompleksitas, kita memakai rumus dari Thomas McHugh tahun 1976, yaitu edges, nodes, dan komponen. Jadi dikurangin n ditambah 2p. Kita lihat untuk 5 file PHP utama kita. Untuk login.php, cyclomatic complexity-nya ada di 6. Di proses ada 3, 2, 2, 3. Untuk yang lain juga.
Dari rata-ratanya ada di 3,2, yaitu rendah, yang lumayan rendah. Yang paling kompleks di sini ada login. Kita bisa lihat dari bar grafnya juga. Eh, kita tidak ada batas bahaya dari cyclomatic complexity-nya yang di atas 10. Kita bisa lihat ada di pojok kanan ini ada contoh untuk cyclomatic complexity. Ada node dari start ke node 2, node 3 ini ada decision dan end. Kita ada dua ya atau tidak dan langsung ke end. Oke. Dari user acceptance testing ada 12 responden, yaitu 2 persekolahan dan 10 mahasiswa. Dengan tingkat penerimaan 86,70%. Ini adalah udah pas semua, udah bagus. Untuk aktor mahasiswa ada 4, yaitu login ke sistem, pencarian buku, ajukan peminjaman, dan juga cek riwayat dan total denda. Untuk admin, testingnya adalah login dan tambah buku baru, verifikasi peminjaman, proses pengembalian terlambat, dan juga cetak laporan bulanan. Di regression testing, OO testing, dan metric model, ini ada 3 metode sekaligus. Kita bisa bahas satu persatu. Regression testing itu dilakukan setiap kali ada perubahan pada sistem untuk memastikan fitur yang sudah berjalan baik tidak rusak akibat perubahan tersebut. Contohnya jika kita menambahkan fitur denda otomatis, yang lain tidak terganggu. Hasilnya di sini kita bisa lihat pas, tidak ada regresi satupun yang muncul atau yang error. Kedua, untuk OO testing yaitu object oriented testing. Ini berfokus pada kelas dan metode yang kita bikin. Punya 6 kelas di sini dan 9 test case. Dari kita ada user dengan metode login dan logout, buku dengan metode check stock, peminjaman menggunakan minjam buku dan validasi pinjam, pengembalian menghitung denda, kembalikan buku dan cetak laporan. Ketiga, metric model. Di sini kita ada pengukuran kuantitatif kualitas rancangan berorientasi objek kita. Di sini NOC ada 6 kelas. Kohesinya tinggi, setiap kelas ada fokus pada domainnya sendiri. Couplingnya sedang, ada ketergantungan atas kelas. Dan kita juga reusability-nya baik. Kelas buku dan laporan bisa dipakai ulang berkali-kali. Next. Dari implementasi dan pemeliharaan kita, untuk implementasi ada 7 tahap yang dilalui, yaitu analisis kebutuhan, kita juga merancang sistem, ada pembuatan sistem. Nah, itu tadi kita juga pengujian yang baru kita bahas, perbaikan bug dari testing, implementasi, dan juga evaluasi. Untuk pemeliharaan ada 4 jenis yang kita pilih, yaitu korektif, perbaikin bug, adaptif itu untuk menambah fitur-fitur baru, perfektif itu meningkatkan performa, optimalisasi dan efisiensi, preventif itu backup rutin agar tidak ada masalah-masalah di lain hari. Oke, ini ada kesimpulan dan sarannya. Dari seluruh pengujian yang kami lakukan, hasilnya black box testing untuk 10 dari 10 skenario itu semua fitur berjalan sesuai kebutuhan. Cyclomatic complexity rata-ratanya di 3,2. Tidak ada file dengan sisi di atas 10. Artinya seluruh kode mudah dipelihara. Di whiteboard testing, logika perhitungan denda terbukti benar dan semua jalur kondisi 100% coverage atau bagus. Untuk UAT user testing dengan 12 responden, kita mendapat penerimaan 86,75%. Di regression testing 6 senarionya itu berjalan dengan lancar. Untuk dari OO testing kita ada 9 dari 9 test case-nya juga berjalan dengan lancar. Kita menggunakan metric modelnya dengan kohesi tinggi, coupling yang sedang, dan reusability yang bagus. Mungkin untuk saran pengembangan ke depannya, kita bisa menambahkan notifikasi menggunakan hash untuk password, mungkin QR, automated testing mungkin di PHP unit agar kualitas kode terjaga setiap ada commit.
Untuk presentasi di sini aja. Mungkin kita bisa ada demo sebentar. Untuk UI-nya, kita mungkin masuk ke bagian mahasiswa dulu. Sebagai anggota, kita bisa lihat di dashboard kita belum ada buku yang meminjam atau menunggu persetujuan ataupun denda akumulatif. Di sini ada katalog buku. Ini tidak tersedia jadi tidak bisa dipinjam. Coba kita pencet pinjam buku. Oke. Pengajuan pinjaman berhasil dikirim. Ini ada riwayat kita. Jika kita ada denda atau tanggal kembalian, kita menunggu persetujuan di sini satu. Jadi coba kita lihat dari admin. Coba cek admin. Kita bisa lihat total stok bukunya, total anggota, dan berapa yang sedang dipinjam. Untuk peminjaman, kita bisa lihat ada nama peminjam, kita meminjam buku apa, tanggal pinjam, dan harus batas kembalinya berapa sebelum mendapatkan denda. Kita bisa setujui di sini. Oke, kita juga ada lihat pengembaliannya. Ini untuk konfirmasi pengembalian buku, dan ini ada laporan untuk berapa denda, total denda. Kita juga bisa cetak laporan. Oke. Mungkin kalau dari saya segitu aja. Terima kasih.